Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Israel, siapakah mereka? Mengapa mereka banyak disebut di dalam Al-Quran? Sehingga Allah sebutkan secara detail bagaimana sifat dasar mereka. Masyarakat dunia kini semakin banyak yang mengecam Israel atas penjajahannya terhadap Palestina. Israel yang didominasi oleh bangsa Yahudi memang telah melakukan banyak kerugian, bahkan sejak zaman dahulu. Sifat kaum Bani Israel yang buruk dan pembangkang pun diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Sebenarnya, nama Israel sendiri adalah nama mulia, karena merupakan nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Oleh karena itu, Bani Israel merupakan sebutan untuk kaum keturunan dari Israel atau Nabi Yakub alaihi salam. Awal mula munculnya Bani Israel bisa ditelusuri dari 12 anak Nabi Yakub. 12 anak Nabi Yakub tersebut kemudian membentuk 12 suku. Sifat-sifat Bani Israel pun dikisahkan dalam Al-Quran. Dalam video ini, kita sampaikan sifat-sifat Bani Israel yang tercantum dalam Al-Quran. Jangan kemana-mana. Simak videonya sampai selesai. Inilah sifat-sifat Bani Israel yang tercantum dalam Al-Quran. 1. Zolim, penipu, dan pendengki. Kisah Bani Israel bisa dilacak dari zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Sementara itu, Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu anak kandung dari Nabi Yakub alaihi salam. Kita tahu bahwa Yusuf kecil pernah dizalimi oleh saudara-saudara kandungnya dengan dibuang ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf lalu berbohong kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Yusuf kecil telah terbunuh binatang buas. Nabi Yakub pun begitu sedih, ia menangis hingga matanya buta. Itulah salah satu sifat dari Bani Israel yang pertama. Mereka zalim, suka menipu, dan pendengki. Kisah ini diabadikan dalam surah Yusuf ayat 7-22. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir. Jika kamu hendak berbuat." Quran Surat Yusuf ayat 10. 2. Pembangkang dan pengecut. Bani Israel dikenal sebagai kelompok yang kerap menentang perintah, disebut sebagai pembangkang. Mereka seringkali tidak mematuhi petunjuk dari nabi mereka, menunjukkan perilaku yang mengganggu. Pada suatu waktu, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin perang menuju Baitul Maqdis di Palestina, Bani Israel menolak dan membangkang. Entah karena ketakutan atau karena kebiasaan dan keberanian melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Bani Israel juga dikenal sebagai kaum yang pembangkang. Mereka tidak taat kepada perintah nabinya dan memiliki sifat yang mengesalkan. Dikisahkan bahwa kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk membawa kaumnya berjihad berperang menuju Baitul Maqdis Palestina. Namun Bani Israel menolak perintah berperang tersebut dan memilih membangkang. Kisah ini diabadikan dalam ayat berikut ini. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Mendengar jawaban Bani Israel, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 25. Maka Allah pun mengazab Bani Israel dengan membuat mereka tersesat tanpa arah di Gunung Sinai. Mereka tersesat selama 40 tahun, hingga akhirnya generasi pun berganti. Lalu generasi muda mereka bisa keluar dari padang pasir tersebut. 3. Terlalu sering bertanya. Selain sebagai kelompok pembangkang, Bani Israel dikenal karena sering bertanya tanpa relevansi
dan cenderung menyulitkan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, ketika Allah memerintahkan mereka menyembelih sapi betina tanpa syarat, mereka malah bertanya secara rinci tentang karakteristik sapi kepada Nabi Musa, mencakup warna, usia, dan hal-hal remeh lainnya. Akibat pertanyaan mereka, Allah kemudian memberi persyaratan sulit, sehingga mereka kesusahan untuk mendapatkan sapi betina sesuai yang diperintahkan. Padahal, jika semula mereka tidak banyak bertanya dan langsung mendatangkan sapi betina ke hadapan Musa, persoalan tidak akan menjadi rumit dan panjang. Kisah soal sapi betina ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 67-71. 4. Fasik. Di masa Nabi Musa, Bani Israel terkenal sebagai kaum yang tidak taat pada ajaran nabinya, meskipun telah diselamatkan dari perbudakan Raja Fir'aun. Mereka suka mengubah ajaran kitab Taurat dan menawar syariat, meminta keringanan dalam beribadah kepada Allah. Padahal, ibadah yang diajarkan Nabi Musa sudah sangat ringan. Mereka menawar ibadah pada hari Sabtu dipindah ke hari yang lain. Karena itulah mereka pun diazab oleh Allah menjadi kera. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 163-166 dan Al-Baqarah ayat 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. 5. Suka membuat kerusakan. Al-Quran menggambarkan Bani Israel sebagai kaum yang suka membuat kerusakan, khususnya di Masjidil Aqsa. Mereka 2 kali membuat kerusakan di tempat itu dan menindas manusia dengan kezaliman. Sifat ini diuraikan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. 6. Sifat munafik. Ciri khas Bani Israel adalah sifat munafik. Mereka suka ingkar terhadap janji dan berpura-pura. Ketika bersama orang mukmin, mereka mengaku beriman, tetapi kembali ke golongannya. Seperti yang tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 76. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman akan tetapi, apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah kamu ceritakan kepada mereka? Apakah kamu memberitahu para sahabat Muhammad tentang apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang apa yang Allah jelaskan kepada kalian di dalam Taurat tentang sifat Muhammad? Itulah beberapa sifat Bani Israel dari banyaknya sifat lainnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Bani Israel ini memang akan menjadi ujian bagi umat Islam dan umat lainnya hingga akhir zaman. Di masa kini mereka melakukan banyak kezaliman kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kelak mereka akan mengalami kekalahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab.